Pemerintah mendorong orang dengan gejala ringan tertular COVID-19 dan menunjukkan hasil tes negatif untuk melakukan self-isolation atau isolasi mandiri. Seperti apa cara melakukan self-isolation? Sudah bersama dengan kami di studio ada dokter spesialis paru, ada Dr. Faris Nurwidia. Dr. Faris, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi salah satu tetangga dari pasien positif COVID-19, ada Mbak Anis Hidayah melalui sambungan Skype. Saat ini belum tersambung, saya akan ke Dr. Faris dulu. Dr. Faris, kriteria seperti apa yang kemudian paling pas untuk melakukan self-isolation, dok? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu kita harus memahami sequence pertamanya yaitu self-monitoring ya. Jadi self-monitoring itu ditujukan untuk orang yang terpajan atau bertemu langsung dengan pasien confirm, ya, pasien COVID yang confirm atau dia baru pulang dari negara terjangkit. Itu kalau kita tahu ya ini ya, positif. Itu namanya self-monitoring, ditujukan untuk orang yang tanpa gejala. Nah berikutnya kita ke self-isolation. Jadi self-isolation ditujukan untuk pasien yang sudah memiliki gejala ringan, ya, memiliki gejala ringan, kemudian dia tidak boleh ada pneumonia karena pneumonia itu infeksi berat. Jadi gejala ringannya di saluran nafas bagian atas. Oke, seperti apa itu? Bisa batuk, bisa pilek, bisa nyeri tenggorokan, ya, atau bahkan batuk kering. Tetapi kalau sudah ada sesak nafas, kemudian demam tinggi yang tidak bisa diturunkan dengan obat penurun panas itu dan secara bukti objektif ada tanda pneumonia, maka dia harus dirawat. Karena di data luar negeri memperlihatkan sebetulnya karakteristik klinis orang-orang yang terinfeksi COVID ini 85%-nya sebetulnya dia gejalanya ringan. Gejalanya ringan dan hanya 5% sebetulnya yang kritis, ya, dan akan membutuhkan alat bantu nafas berupa ventilator mekanik. Oke, tapi kalau ketika gejala ringan seperti batuk pilek dan kemudian sakit tenggorokan itu, apakah memang di self isolation itu betul-betul bisa sembuh, dokter? Itu kuncinya apa nih supaya kemudian bisa sembuh? Ya, jadi kuncinya sebetulnya karakteristik dasar dari penyakit virus memang self-limiting disease. Selama tidak ada infeksi penyerta. Biasanya yang membuat agak jadi mengancam jiwa kalau dia ada koinfeksi. Misalnya ada dia kena COVID terus kena demam berdarah atau ada infeksi bakteri atau dia punya sinusitis sebelum. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit komorbid ini harusnya tidak masuk dalam self isolation karena resiko komorbid ini berarti punya penyakit pendahulu, penyakit penyerta dan ada infeksi mixed infection misalnya. Nah, pada durasi dari self isolation ini adalah sampai dinyatakan negatif oleh tenaga kesehatan. Jadi apa itu negatif? Jadi hasil pemeriksaan swab tenggorokan 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil negatif. Nah itu jadi durasinya ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Nah bagaimana sebetulnya karakteristik self isolation ini? Satu, dia harus tidak satu ruangan dengan anggota keluarga yang lain. Walaupun harus di-restrict di rumah, tetapi kalau ada ruangan yang khusus buat si pasien COVID ini, maka dia jangan campur dalam satu ruangan bersama anggota keluarga yang lain. 24 jam? Iya. Selama mungkin? Sebisa mungkin. Kemudian alat makan, gelas, terus sendok, garpu, semuanya harus sendiri. Kemudian dia harus tetap bisa dihubungi dan dia menjalankan etika batuk dan bersin yang baik, ya. Jadi tisu atau sapu tangan itu benar-benar diisolasi. Kemudian cuci tangan secara rutin dan masih bisa dihubungi. Dan kalau dia ada keperluan untuk keluar dari rumah, sebelumnya dia jangan keluar rumah. Intinya sih bagusnya begitu. Nah, jadi kalaupun memang terpaksa sekali tidak harus keluar rumah, maka jangan menggunakan mode transportasi publik. Itu tidak boleh, ya. Jadi secara umum cuci bajunya harus kalau bisa usahakan dengan air 80 derajat Celcius minimal untuk memastikan disinfeksi pada baju yang dipakai. Tapi harus ada peran serta juga dari orang-orang sekitar, ya, dokter, ya. Betul. Saya akan coba tanyakan kepada Mbak Anis Hidayah yang sebetulnya juga merupakan salah seorang tetangga dari pasien positif COVID-19. Mbak Anis, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Anis, apakah selama 3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ini sempat melakukan self isolation atau kemudian karena Mbak Anis ini juga pengurus RT begitu, apakah juga mengimbau kepada masyarakat sekitar untuk melakukan kerjasama maupun kooperatif gitu untuk melakukan self isolation begitu, bagaimana Mbak Anis? Ya, sebagian masyarakat, tidak semua, memang melakukan self isolation.
termasuk di rumah kami ya, anak saya yang kedua itu kebetulan di hari yang sama pasca pengumuman itu kan mengalami demam dan batuk, sehingga kami isolasi selama seminggu gitu, dan terus dikonsultasikan dengan dokter. Dan sejak ada pengumuman ada positif di lingkungan kami, bekerja sama dengan Pemkot untuk menyediakan petugas kesehatan di lingkungan gitu, sehingga setiap hari ada yang standby di sini untuk mengecek jika ada keluhan-keluhan yang dialami masyarakat selama menjalani self isolation. Meskipun tidak semua masyarakat melakukan itu, tetapi sebagian di antara mereka melakukan itu karena sebagian memang juga kebijakan dari kantor tempat bekerja mereka gitu. Tapi untuk mengimbau kepada tetangga masyarakat untuk melakukan self isolation, meskipun mungkin mereka negatif begitu ya, tapi kemudian memiliki gejala ringan, ini ada kesulitan tidak, Mbak Anis? Tidak, karena di hari kedua pasca pengumuman memang ada dialog kami dengan dinas kesehatan dengan beberapa dinas di kota Depok gitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang cukup gitu. Kemudian 3 hari pasca itu kami juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat karena kami mendatangkan ahli virus gitu, seorang dokter yang memberikan pengetahuan tentang corona, sehingga dari situ masyarakat punya kesadaran apa yang harus dilakukan secara mandiri gitu, meskipun pada saat itu belum ada kebijakan resmi dari pemerintah untuk melakukan isolasi gitu. Oke, baik, saya kembali ke Dr. Faris. Dokter, peran serta yang mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar. Katakanlah ada satu orang dalam rumah yang kemudian punya gejala ringan, peran serta dari keluarganya itu seperti apa yang kemudian bisa paling tidak turut membantu proses penyembuhan? Ya, terima kasih. Jadi tentu saja yang pertama adalah dukungan psikologis, ya, ketentraman spiritual, ya. Kemudian tidak dilarang untuk lanjut dengan kegiatan hobinya, misalnya disediakan buku. Pokoknya logistik sebetulnya itu diharapkan dari keluarga. Kemudian juga keluarga berperan untuk merestrik interaksi pasien dengan warga sekitar. Jadi hitung-hitungannya sebetulnya sebaiknya memang tidak dijenguk, ya, tidak dijenguk. Tapi kalaupun memang ada warga yang berkunjung, itu harus dicatat. Nah, untuk keperluan nanti kalau ada tracing, kita punya, si keluarga udah punya data. Nah, kemudian untuk karakteristik ruangan sebaiknya tetap ada ventilasi. Jadi untuk ada udara masuk, ada udara keluar. Jadi karena virusnya akan mati kan ya dengan pajanan sinar matahari dan suhu 30 derajat Celcius. Jadi jangan sampai secara umum memang perlu ada restriksi, ada isolasi, tetapi jangan dialienasi, jangan diasingkan secara 100% gitu. Tetap ada kontak yang minimal, bisa komunikasi walaupun mungkin via WA ya. Terus juga support secara psikologis ya. Dokter, tapi begini, saya membayangkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia yang mungkin punya kamar yang tersedia bisa diberikan khusus untuk pasien yang punya gejala ringan. Dan tidak semua juga punya kamar mandi yang mungkin lebih begitu ya, sehingga kemudian bisa dibedakan begitu. Cara mungkin yang paling bisa dilakukan semaksimal mungkin ketika kemudian punya keterbatasan tertentu itu seperti apa, dokter? Ya, jadi kalau misalnya sudah tidak disediakan lagi apa-apa yang ideal dari self isolation tidak bisa disediakan oleh keluarga, maka tentu saja pihak RT RW itu harus dikomunikasikan sampai pada level bahwa support dari dinas kesehatan setempat itu harus nyata dan jadi dirasakan pemerintah itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Karena kan ini settingannya sudah setting masyarakat ya, jadi tidak bisa 100% lagi harus mengandalkan bantuan dari rumah sakit, tapi benar-benar dari RT, RW, kemudian dinas kesehatan juga dilibatkan. Karena sampai skenario untuk menyediakan tempat isolasi yang publik, dan itu cuman hanya orang COVID saja yang gejala ringan yang dikumpulkan di situ, walaupun perimeter 2 meter antar mereka tetap dijaga, itu pun juga harus disiapkan skenarionya. Karena sekali lagi kita sedang menuju eskalasi. Jadi Indonesia belum mencapai peaknya. Jadi semua infrastruktur yang bisa disiagakan itu seharusnya sudah on the table saat ini. Baik, saya nanti akan kembali kepada Mbak Anis untuk tanyakan kemudian bagaimana peran serta dari RT dan RW setempat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat di sekitarnya tanpa kemudian menimbulkan panik. Kita akan bahas itu usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Kembali kita lanjutkan diskusi kita, saya kembali kepada Mbak Anis. Mbak Anis, lalu kemudian cara dari RT dan RW setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau ada yang memiliki gejala ringan dan bahkan mungkin harus self-isolation, tetapi kemudian tanpa memberikan kepanikan. Nah itu caranya bagaimana Mbak Anis di tempat Anda? Iya, jadi sejak pengumuman hari pertama, Ketua RT selalu memberikan informasi blast kepada warga setiap beberapa jam tentang himbauan dari Pemkot seperti apa. Kemudian juga menyampaikan jangan ada kepanikan, tetapi langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk melaporkan kepada kita jika menghadapi masalah kesehatan atau masalah tekanan psikologis atau apapun gitu, sehingga antar satu warga dengan warga yang lain itu terus terkoneksi dan saling mendukung gitu. Jika ada satu yang panik, maka yang lain kemudian meredakan gitu. Jadi pola komunikasi yang saling mendukung, saling memberikan solidaritas itu yang selama 2 minggu lebih ini kami jaga sampai pasien di perumahan kami dinyatakan negatif dan pulang kembali ke rumah gitu. Sehingga kepanikan itu memang bisa kita kita bisa kelola gitu. Baik. Mbak Anis, tadi Anda sempat bercerita Anda melakukan self-isolation untuk anak Anda yang waktu itu memiliki gejala ringan begitu pada saat ada pengumuman positif. Itu pada saat melakukan self-isolation itu seberapa sulit, Mbak? Seberapa sulit, agak sulitnya terutama menjaga interaksi dengan anak ya, karena dalam kondisi yang sakit kan perlu didampingi gitu. Ini yang tidak mudah gitu. Jadi kami tetap berhubungan, tetapi agak membatasi hubungan dari jarak yang dekat gitu. Meskipun itu tidak mudah gitu, karena biasanya kalau sakit itu kan pengen dipeluk gitu ya, pengen diajak ngobrol dengan jarak yang dekat gitu. Ini yang kami kurangi gitu. Dan ini yang sesi paling sulit yang kami rasakan selama 1 minggu lebih kami melakukan isolasi terhadap anak kedua kami selama mengalami gejala demam dan batuk gitu. Baik, dokter, kan kita dengar tadi memang ada kesulitan-kesulitan tertentu kemudian kalau kita melakukan treatment kepada anggota keluarga kita yang punya gejala ringan. Yeah. Nah, batasannya seperti apa, Dok? Batasan apa kemudian yang paling tidak bisa menjadi patokan kalau kita sebaiknya kontaknya itu seminimal mungkin, itu seperti apa? Kalau dalam kasus ini kan Mbak Anis kan anak ya, mungkin agak susah, tapi mungkin dalam usia-usia lain atau ini seperti apa, Dokter? Iya, jadi kita memang untuk anggota keluarga kita yang lain yang tinggal serumah dengan orang yang sedang self-isolation ini, memang untuk mekanisme yang sepenuhnya belum dimengerti, tingkat derajat penyakit pada anak tidak seberat untuk manula. Oke. Jadi itu data epidemiologis yang sekarang ada. Nah, justru concern kita adalah kalau self-isolated patient ini masih satu rumah dengan manula yang sehat, kalau di atas 60 tidak ada gejala. Okay. Karena kan pada prinsipnya orang manula yang tidak punya gejala sekalipun itu sebetulnya daya tahan tubuhnya tidak sebaik orang dewasa ya. Sehingga anjurannya tentu saja jangan serumah si orang lanjut usia itu. Meskipun orang lanjut usianya itu tidak ada gejala, sehat-sehat tidak ada gejala, iya. Dan sekali lagi sekarang concern dari WHO lebih strict lagi bahwa orang-orang yang kontak dengan kasus confirm itu juga harus di swab. Ya, kita harus bisa sekarang lebih banyak menangkap kasus COVID yang asimptomatik dan itu hanya bisa ditempuh dengan cara swab yang lebih masif, deteksinya dipermudah ya. Untuk setting rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien DPJP juga harus segera mendapatkan hasil RT-PCR dan diperbolehkan untuk si dokter penanggung jawab itu untuk mengkomunikasikan hasil RT-PCR-nya ke keluarga pasien. Dokter, tapi kan sekarang keadaannya begini, ini jumlahnya sudah ada 172. Ketika kita beraktivitas di luar ruangan yang kemudian terpaksa begitu ya, meskipun sudah diimbau untuk bekerja di rumah, tapi kan kita sudah tidak mengetahui kita papasan dengan siapa, kita ngobrol dengan siapa, apakah orang itu positif atau tidak. Nah, kan kita juga tidak bisa bilang ke dokter, dokter saya ada kontak langsung dengan positif, yang pasti saya ada kontak dengan orang-orang luar. Nah, ini bagaimana, Dok, ketika kita punya pertanyaan ke diri kita masing-masing, bahwa kita berinteraksi dengan orang yang kita sama-sama nggak tahu. Dia juga nggak tahu dia positif atau enggak, saya juga nggak tahu saya positif atau enggak. Bagaimana? Kita kembali kepada kaidah self-monitoring. Orang-orang tanpa gejala, dan misalnya dia tanpa gejala, dia jelas kontak dengan kasus confirm, sudah harus self-monitoring. Kalau dia punya rasa keraguan-raguan, itu kan sekarang kerannya udah dibuka ya sama pemerintah.
untuk swab mandiri. Dan kita mengharapkan sebetulnya tingkat deteksinya bisa lebih tinggi. Jadi kalau kita secara umum harusnya orang sehat pun juga menjalankan self lockdown ya. Jadi sebisa mungkin dia mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, jadi itu kalau dia tanpa gejala. Kalau dia ada gejala, jelas dia harus lihat apakah dirinya masuk dalam kriteria ODP atau PDP. Ya, karena kalau sudah masuk dalam kriteria PDP, pasien dalam pengawasan sudah diwajibkan dan sudah di-cover oleh pemerintah untuk swab tenggorokannya. Dan dia jelas kalau dia PDP pasti pneumonia berat. Itu settingannya udah rumah sakit. Tapi kalau ODP maka dia settingannya rawat jalan. Ya. Jadi sekali lagi di sini kita menyerukan untuk peningkatan aktivitas deteksi melalui swab tenggorokan pada bukan hanya pasien-pasien PDP ODP tapi yang tanpa gejala pun juga yang dia kontak itu sebaiknya harus di swab tenggorokan sesuai dengan arahan dari WHO. Baik, kembali ke isolasi di rumah tadi, dokter. Kalau misalnya katakan kita berpapasan dengan orang yang lagi self isolation, mungkin karena rumahnya mungkin tidak seluas itu atau terbatas, itu masih boleh tidak? Perilaku apa saja yang kemudian masih boleh dan tidak boleh dilakukan itu bagaimana, Dok? Ketika kita mulai dari yang nggak boleh, yang absolutely tidak boleh adalah berjabat tangan. Terus kita tetap social distancing ya. Jadi kalau bisa 2 meter, kalau bisa 1,5 meter ya itu lebih baik. Jadi kita si pasiennya juga harus meminimalisir aktivitas di luar rumah. Kan hanya urgensi yang tidak hanya dia yang bisa harus ke pasar, kalau nggak dia nggak makan hari itu. Nah Nah jadi dia harus pakai masker si pasiennya. Dan ini juga ketika ada kita tahu ada warga kita yang sedang menjalani self isolation, ini tidak boleh ditutup-tutupi sebetulnya. Karena COVID bukan aib. COVID itu bukan aib, tapi dia penting diketahui oleh warga alamatnya agar warga yang lain bisa universal precaution, bahkan bisa sampai melakukan airborne precaution. Bisa ya? Jadi sekarang kita tidak lagi bertanya-tanya apakah ini airborne atau bukan, tapi yang penting sikap kita adalah seperti kita sedang menghadapi airborne, gitu. Nah, jadi kita jangan sampai kontak tangan dengan tangan. Kemudian kita harus sebisa mungkin juga kita pakai alat pelindung diri berupa masker. Jadi sekarang karena eskalasinya tinggi, banyak ODP juga berkeliaran di masyarakat, maka kalau kita punya alat pelindung diri kita pakai. Tetapi kalau kita tidak punya, maka kita praktek hand hygiene yang baik. Baik. Saya kembali ke Mbak Anis. Mbak Anis, mungkin dari Mbak Anis sendiri apa yang mungkin dibutuhkan ataupun meminta kepada pemerintah supaya kemudian lebih berperan begitu, supaya kemudian di RT dan di RW, di kalangan masyarakat itu bisa betul-betul sama-sama self-monitoring, self-isolation kalau perlu. Seperti apa Mbak Anis? Iya, berdasarkan pengalaman kami menghadapi lingkungan yang ada warga kami positif, itu yang paling menentukan pertama adalah informasi resmi dari pemerintah gitu. Jadi kami berharap pemerintah dalam 1 hari paling tidak 2 kali memblasting informasi lewat SMS misalnya kepada seluruh masyarakat tentang update sehari-hari gitu. Sehingga ini juga untuk menangkal hoax yang berkembang tentang corona yang lumayan tinggi gitu. Sekarang masih kurang menurut saya. Konpres sudah banyak dilakukan, tetapi SMS blast yang informasi-informasi penting tentang corona ini masih kurang gitu. Sehingga ini juga menentukan bagaimana tingkat kepanikan masyarakat itu bisa dikelola secara baik gitu. Baik, terakhir kepada dokter. Lalu kemudian ini berkaitan dengan perkembangan dari penyakit ini sendiri. Penyakit ini apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita betul-betul terhindar, dokter? Ini kan tadi sudah sampai, wah ini jangan-jangan airborne, karena kita belum begitu banyak penelitian. Nah ini sekarang untuk orang-orang yang mungkin tetap harus bekerja, meskipun kemudian imbauannya adalah bekerja dari rumah, supaya kemudian bisa betul-betul terhindar dengan penelitian yang terakhir. Nah itu seperti apa, dokter? Ya, jadi idealnya memang work from home ya. Jadi work from home, seluruh anggota keluarga, bukan hanya anak-anak diliburkan, tetapi kalau dia orang tuanya masih ngantor, itu sebetulnya tetap risikonya tinggi ya. Karena sekarang banyak virus yang ada di luar rumah sakit. Nah, jadi pada prinsipnya sih kita contoh kalau kita masih terpaksa mengantor dan menggunakan transportasi publik, maka kita kita melakukan social distancing.
Bahkan di 1 meter cukup, dokter? ya kalau itu yang sekarang kan keadaannya kan nempel, jadi harus diupayakan minimal kalau bisa 1 bahkan 1,5 meter. Oke. Kemudian juga jadwal kerja yang lebih cair ya. Jadi jangan kalau bisa, karena sekarang kita nggak bicara lagi mengenai KPI ya, Key Performance Index di kantor, karena sekarang kan yang namanya pandemi kan sebetulnya kan rumah lagi kebakaran. Dan kita harus padamin ini apinya gitu. Jadi berarti yang utama kan memadamkan api dan menyelamatkan nyawa. Jadi dari sudut pandang klinis bahwa kalau kita pertama kita memperjuangkan untuk bisa work from home, terus kalau kita terpaksa ngantor ya kita ada hari-hari yang kita tetap bisa ada di rumah, ada hari-hari kita ngontor. Jadi kita tidak full 40 jam seminggu lagi, itu tidak boleh. Ya, jadi idealnya kan lockdown sebetulnya, ideal. Karena kita tidak bisa menghentikan transmisi virus ini kalau manusia masih berlalu lintas. Jadi sekali lagi untuk upaya mencegah apinya untuk tidak muncul adalah dengan deteksi, dan juga untuk membuat self isolation untuk seluruh warga negara yang memungkinkan. Gitu. Jadi di sisi lain karena kalau apinya nggak terus dipadamkan ini tidak dicegah, maka kita sulit sekali memadamkan api di rumah sakit gitu. Jadi ventilator terlampaui, kapasitas medis terlampaui gitu. Jadi oleh karena itu sebaiknya setiap pihak bisa secara sadar melakukan self isolation kalau dia tidak wajib ke kantor. Baik, dokter terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi dokter. Mbak Anies juga terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat pagi.